Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk membentuk pola percabangan anggur menggunakan sistem tabulam pot ya. Ini adalah varian Basanti yang saya tanam 31 Desember 2023. Ini juga saya videokan pas membuat kerangkanya. Buat teman-teman yang ketinggalan, nanti di akhir video ada link pembuatan kerangka dari tabulam pot anggurnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan saya bentuk untuk percabangan anggurnya ya. Mulai dari primer, sekunder, dan juga tersiernya. Nah, ini seperti ini nanti akan saya tekuk dan saya ikat ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanam anggur menggunakan sistem sama seperti ini, bisa mengikuti video ini. Ini tersiernya akan saya arahkan ke atas. Ya, walaupun bisa juga hanya kita putar-putarkan saja ya. Nanti pembuahannya bisa juga menggunakan potes pucuk ya di cabang utama yang kita lingkar-lingkarkan saja di kerangkanya, itu juga bisa. Tapi untuk kali ini saya akan mengajak membuat percabangan anggur yang terlihatnya jadi rapi ya. Ya, jadi yang pertama ini perlakuannya di cabang primer ini atau cabang utama yang lurus ke atas ya. Ini semua tunas airnya dibuang ya. Nah, ini tunas air sepanjang cabang primer ini dibuang. Ini perlakuannya sama pada saat membentuk percabangan dengan cara teralis ataupun para-para. Jadi sama, tunas air di sepanjang cabang primer ini dibuang agar pertumbuhannya juga akan fokus naik ke atas. Kemudian nanti tunas airnya mulai dipelihara saat sudah menjadi cabang sekunder. Nah, untuk kali ini akan saya bentuk dulu percabangan sekundernya. Di sini saya menggunakan pita Jepang. Ini bisa teman-teman dapatkan di toko jahit ya. Untuk pita seperti ini. Dan juga kita juga menggunakan strapless ya. Jadi untuk ngikatnya nanti tinggal kita posisikan cabangnya ke dalam rambatan yang ini ya, yang bawah ini. Kemudian kita klip menggunakan strapless. Nah, seperti ini. Jadi ini setelah cabang utama ini belok ya. Ini penyebutannya sudah menjadi cabang sekunder. Jadi cabang utama saat kita belokkan ini sudah menjadi cabang sekunder. Nah, seperti ini. Dengan kita bantu menggunakan tali seperti ini akan mempermudah anggur mengikuti alur yang telah kita buat atau yang telah kita rencanakan dari awal. Karena ini memang direncanakan seperti ini, jadi ngikatnya juga seperti ini. Jadi cabang anggurnya akan mengikuti tempat yang kita buat ya. Nah, ini akan menjadi cabang sekunder. Jadi untuk ngikatnya juga jangan terlalu kencang ya. Jadi usahakan masih ada space ya. Tidak terlalu kencang banget ya. Jadi dengan ada space-nya nanti kan cabangnya juga lama-lama akan membesar ya. Jadi nanti tidak terlalu menekan batangnya. Nah, seperti ini sekundernya kita biarkan sampai nanti kita potong di 360 derajat. Tapi motongnya jangan langsung ya. Ini usahakan lebih dulu, kira-kira 20 cm dari 360 derajat, baru nanti dipotong ya. Nah, nanti tersiernya kita bentuk dari tunas air ini nih. Nah, ini karena sudah menjadi sekunder, kita mulai pelihara. Kemudian nanti kita tarik pakai tali ke atas. Nah, jadi primer, ini sekundernya, tersiernya menggunakan
tunas air. Jadi sama aja ya, seperti membentuk pada saat sistem tralis maupun sistem para-para. Nah, ini untuk sulurnya bisa dibuang aja ya, seperti biasanya aja. Nah, ini adalah tampilan daripada tabu lampot anggurnya. Bisa teman-teman perhatikan, ini ada 3 lingkaran ya, ada bawah, tengah, dan juga atas. Nah, seperti ini pun sama. Ini ada Donetsky ya. Ini juga dibentuk tabu lampot dengan cara yang sama. Kalau ini udah jauh lebih panjang. Nah, ini nanti tunas-tunas air inilah yang akan menjadi calon cabang tersier. Nah, ini juga tabu lampot nih, tapi kalau ini bukan dibuat melingkar, tapi kalau ini dibuat sistem tralis ya. Nah, ini buahnya. Nah, kurang lebih sebenarnya sama aja, hanya pembentukan percabangannya aja yang berbeda. Kalau ini dibuat tralis ya. Ini sudah banyak buahnya. Kalau ini nanti kan menggunakan tersiernya ngikutin daripada rambatan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi jauh lebih simpel ya kalau dibuat melingkar seperti ini. Jadi untuk pembentukan percabangan anggurnya kurang lebihnya sama. Jadi mau dibuat tabu lampot ya, tralis ataupun para-para, semuanya caranya ya sebenarnya sama saja. Nah, ini contohnya nih. Ya, dibentuk para-para, lihat ini juga ada basanti juga sama ya. Tapi kalau ini dibuat para-para, jadi sepanjang cabang ini nyampe ke para-para, ini cabang primer. Tunas airnya dibuangi dulu ya, semuanya kita bersihkan tunas airnya. Kemudian nanti dipelihara setelah sampai ke para-para dan kita belokkan cabangnya menjadi cabang sekunder. Seperti ini sekunder ya. Nanti tunas airnya ini kita jadikan tersier. Bisa dibuat satu arah atau bisa dibuat 2 arah ya, menggunakan sistem tulang ikan, itu juga bisa. Nah, ini juga dibuang, untuk sulurnya juga dibuang. Ini kenapa masih ada sulurnya, karena belum sempat buang ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu, sama ya gambarannya. Dibuat teman-teman yang mau tanam anggur menggunakan sistem tabu lampot, tralis ya, para-para, ini nggak usah bingung menentukan mana cabang primer, mana cabang sekunder, mana cabang tersier, karena semua percabangannya memang sesuai daripada keinginan kita ya. Ya, jadi kita yang konsep pohonnya, jadi sebisa mungkin memang pohonlah yang akan mengikuti apa kehendak kita. Jadi bukan kita yang ngikutin pohonnya, tapi pohon yang harus ngikutin kita. Nah, jadi nanti konsep pembuahannya ini juga bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, mudah-mudahan di video yang singkat ini bisa bermanfaat, terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.